Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Cikgu Surastamita, Math Teacher of Semangsa Tualang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran 5, khususnya pada materi aplikasi atau penerapan barisan dan deret bagian 2, ya. Nah, pada bagian 2 ini materinya kita berfokus pada materi pertumbuhan dan peluruhan. Oke, next lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, memahami aplikasi barisan dan deret. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi dari barisan dan deret. Nah, bagaimana uraian materinya? Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Nah, bersama-sama kita ketahui bahwa setiap ilmu yang kita pelajari itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, salah satunya yaitu materi pertumbuhan dan peluruhan, ya, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Nah, yang pertama, pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Nah, untuk definisinya nanti kita simpulkan bersama-sama, kita perhatikan dulu dari beberapa contoh soalnya, ya. Untuk pertumbuhan, di sini contohnya ada tentang perkembangbiakan bakteri, yang kedua tentang pertumbuhan penduduk. Ya, jadi ini berkaitan dengan materi sosiologi, berkaitan dengan materi biologi, ya. Nah, untuk rumus pertumbuhan di sini ada dua tipe. Ya, yang pertama yaitu tipe aritmatika dan yang kedua adalah tipe geometri. Nah, rumusnya untuk pertumbuhan aritmatika seperti ini. Mn sama dengan M0 ditambah Bn, di mana Mn adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. Sedangkan yang I itu persentase pertumbuhan. Nah, I ini ada rumus lainnya, yaitu Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah IN. Ya, seperti ini rumusnya. Nah, untuk rumus ini, untuk contoh materi pertumbuhannya tidak dibahas ya pada video kali ini, karena rumus ini sama dengan rumus bunga majemuk ya, bunga tunggal pada materi video pembelajaran berikutnya. Jadi, untuk aplikasi atau penerapan dari materi barisan dan deret ini ada 4. Yang pertama itu tentang pertumbuhan, yang kedua tentang peluruhan, dan yang ketiga tentang bunga majemuk, dan yang keempat anuitas. Jadi untuk rumus pertumbuhan yang pertama ini, ya, ini lebih berfokus kepada materi bunga majemuk. Nah, bagaimana contoh soalnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus dulu ya untuk materi pertumbuhan dan peluruhan, di mana untuk rumus selanjutnya yaitu rumus pertumbuhan geometri. Nah, ini dia rumusnya. Yang pertama, Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah I, kemudian dipangkatkan dengan N. Atau rumusnya Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Nah, ini kalau rumusnya berbeda, berarti kasus permasalahannya itu juga berbeda. Ya. Jadi, kita sama-sama pahami dulu keterangannya. Kalau Mn ini adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. Kalau I, yaitu persentase pertumbuhan. Kalau R, itu rasio dari pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan, itu rasionya harus lebih dari 1. Kemudian, untuk N, itu menunjukkan jangka waktu pertumbuhan. Nah, agar lebih jelas pemanfaatan dari rumus-rumus ini, mari sama-sama kita perhatikan penyelesaian dari beberapa contoh berikut ini. Nah, yang pertama, mari sama-sama kita lihat untuk contoh 1. Di sini bunyi soalnya, Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta rupiah. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000 rupiah, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada tahun 2011? Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, biasanya kita buat dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kita jawab. Nah, sekarang dari soal yang ini, kita bisa mendapatkan informasi bahwa untuk nilai M0 itu adalah 3 juta rupiah, itu gaji mula-mulanya. Kemudian, setiap tahunnya gajinya semakin naik sebesar 200.000. Berarti di sini kita beranggapan bahwa 200.000 ini adalah selisih setiap tahunnya itu sebesar 200.000 rupiah.
Nah, jadi kalau selisih itu sama seperti pada materi barisan aritmatika, ya, selisih itu kita anggap dengan nilai beda, sehingga kita simbolkan dengan huruf B, ya. Kemudian N. Nah, N di sini adalah jarak antara tahun 2005 ke 2011 itu adalah 6 tahun, ya. 2011 dikurang 2005. Nah, itu jaraknya adalah 6 tahun. Jadi, pertanyaannya, berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011, berarti di tahun ke-6. Sehingga, itu sama halnya dengan ditanya nilai MN. Jadi, MN itu kita ganti dengan M6, ya. Jadi, di sini M6. Di mana rumus MN, itu kita gunakan rumus yang pertama ini dari pertumbuhan aritmatika. Karena di sini sudah kelihatan jelas, di sini ada nilai selisih, ya karena gajinya itu naik secara berkala setiap tahunnya. Jadi nilai B-nya itu 200.000, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus MN sama dengan M0 ditambah BN. Tinggal kita substitusi saja nilai-nilainya, maka M0 kita ganti dengan 3 juta, ditambah dengan nilai selisihnya 200.000, dikalikan dengan N-nya 6. 200.000 dikalikan 6, itu 1.200.000, kita tambahkan dengan 3 juta, maka hasilnya 4.200.000. Jadi, gaji yang Elsa terima di tahun ke-6, ya, lebih tepatnya di tahun 2011, itu sebesar 4.200.000. Nah, gimana? Ngerti? Oke, next lanjut ke contoh kedua dan contoh ketiga. Contoh kedua, bunyi soalnya, suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukanlah jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, ini ilustrasi gambarnya ya seperti ini. Pertama satu bakteri, kemudian dia membelah diri menjadi 2 setiap 5 menit. Kemudian masing-masingnya nanti ini, masing-masing bakterinya membelah diri lagi menjadi 2. Nah, seperti ini setiap 5 menit sekali ya. Seperti ini. Begitu seterusnya. Pertanyaannya, tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, kalau setengah jam itu berapa menit? Ya, benar, 30 menit ya. Kemudian, pembelahannya terjadi setiap 5 menit. Berarti 30 menitnya kita bagi dengan 5 menit sehingga kita dapatkan yaitu 6. Artinya bakterinya mengalami pembelahan sebanyak 6 kali. Nah, dari informasi soal ini bisa kita dapatkan ya informasi bahwa nilai M0-nya yaitu 90 karena jumlah bakteri awalnya yaitu 90 bakteri. Kemudian setiap bakteri itu membelah diri menjadi 2. Ya, selalu setiap bakteri itu membelah diri jadi 2 itu maksudnya berkelipatan 2 terus gitu ya. Sehingga kelipatan 2 itu kita sebut dengan nilai rasio. Nah, sudah dapat M0 rasionya dan nilai N-nya, tinggal kita jawab pertanyaannya. Jumlah bakteri setelah setengah jam atau setelah 30 menit, maka rumusnya kita gunakan rumus pertumbuhan yang geometri, yaitu Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Di mana N-nya di sini nanti kita ganti dengan 6. Berarti yang ditanya adalah M6. Ya. Setelah pembelahan sebanyak 6 kali, maka berapa jumlah bakterinya sekarang? Berarti M0 kita ganti dengan 90, R-nya kita ganti dengan 2, pangkat N-nya kita ganti dengan pangkat 6. 2 pangkat 6 ini adalah 64, kita kalikan dengan 90, maka kita peroleh jawabannya 5.760 bakteri. Jadi jumlah bakteri setelah setengah jam adalah 5.760 bakteri ya. Jadi kalau untuk soal cerita seperti ini, kita tulis kesimpulannya. Jadi pertama kita baca dulu soalnya, kita pahami informasinya apa-apa saja, kita tulis apa yang diketahui informasinya, kita tulis apa pertanyaannya, baru kita jawab dengan ide-ide kita. Nah, selanjutnya lanjut ke contoh yang ketiga. Jumlah penduduk suatu kota bertambah. Nah, kalau ada kata-kata bertambah, berarti ini materinya tentang pertumbuhan. Menurut pola geometri. Nah, ini pola geometri sebesar 0,1% per bulan. Berarti jika jumlah penduduk kota itu semula 3 juta, maka pada akhir bulan ketiga jumlahnya telah menjadi berapa orang. Nah, mohon maaf di sini tulisannya tertutup. Jadi, sama-sama kita pahami, kita tulis informasi dari contoh 3 ini. Ya, yang pertama, nah ini kita tahu bahwa ini adalah contoh dari pertumbuhan geometri. Nah, kemudian di sini sudah tertera mula-mula
jumlah orangnya itu sebanyak 3 juta, maka itu nilai M0. Kemudian I-nya itu besar persentase pertumbuhannya 0,1%. Jadi 0,001 kita jadikan dia bentuk desimal. Kemudian pertanyaannya tadi pada akhir bulan ketiga, sehingga 3 ini adalah menjadi nilai N-nya. Ya, yang ditanya adalah berapa jumlah penduduk ya pada bulan ketiga. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Kemudian MN kita ganti jadi M3, M0 kita ganti dengan 3 juta, dikali 1 ditambah I-nya kita ambil yang desimal yaitu 0,01, kemudian dipangkatkan 3. Kemudian hasil dari 1,001 pangkat 3 itu hasilnya 1,03003. Kemudian kita kalikan dengan 3 juta, maka kita peroleh jumlah penduduk ya pada akhir bulan ketiga itu sebanyak 3.009.009 orang. Nah, demikian untuk contoh-contoh dari materi pertumbuhan. Maka dari sini kita dapat kesimpulan bahwa pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Ini ciri-cirinya. Artinya kuantitas objek tersebut bertambah. Nah, bagaimana untuk materi pertumbuhan? Bisa ya, sangat jelas ya. Oke, next kita lanjut ke materi peluruhan. Oke, sekarang materi yang kedua yaitu tentang peluruhan. Nah, masalah pada kehidupan sehari-hari itu contohnya penurunan nilai jual mobil, terus penurunan jumlah populasi hewan, dan lain sebagainya. Nah, di sini sama halnya dengan pertumbuhan, rumus yang kita gunakan itu ada dua tipe, yaitu tipe aritmatika dan juga tipe geometri. Nah, untuk rumus peluruhan aritmatika, di sini ada dua rumus, yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 dikurang IN, atau MN sama dengan M0 dikurang BN. Nah, karena kedua rumus ini berbeda, maka kita pahami bersama bahwa kalau beda rumus, maka beda kasusnya ya. Nah, di mana di sini keterangannya untuk MN itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 yaitu jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, I adalah persentase peluruhan, B nilai beda peluruhan, N jangka waktu peluruhan. Nah, untuk rumus peluruhan geometrinya yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 dikurang I pangkat N atau MN sama dengan M0 dikali R pangkat N. Nah, kalau untuk MN ini biasanya berkaitan dengan kayak tadi ya, jumlah penduduk. Kan ada masanya nanti jumlah penduduk itu berkurang. Terus untuk yang rumus yang ini, M0 dikali R pangkat N ini biasanya berkaitan dengan bakteri. Nah, kalau misalnya bakteri-bakterinya mati kan jumlah bakterinya bisa berkurang ya. Jadi di situ penggunaan contoh untuk kedua rumus ini. Nah, keterangan dari rumus ini yaitu MN sama dengan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, I persentase peluruhan, R rasio peluruhan. Nah, di sini karena ini materinya peluruhan, maka sebaliknya ya, R itu harus kecil dari 1 ya, atau R kurang dari 1. Kalau pertumbuhan kan rasionya itu harus lebih dari 1. Nah, di sini N-nya adalah jangka waktu peluruhan. Agar lebih jelas bagaimana pemanfaatan dari keempat rumus ini, mari simak contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta rupiah. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Nah, dari informasi contoh 1 ini, kita peroleh nilai M0-nya adalah 200 juta, nilai I-nya yaitu 20%, kita jadikan desimal, yaitu 20 per 100, nolnya kita coret, jadi itu sama juga dengan 2 per 10, nilainya 0,2. Dan N-nya yaitu 5 tahun tadi. Nah, ditanya adalah M5, ya. Jadi M5 sama dengan M0 dikali 1 dikurang I pangkat N. Kemudian M0 kita ganti dengan 200 juta. Kemudian 1 dikurang I-nya kita ganti dengan 0,2. Kemudian N-nya kita ganti dengan 5.
Sehingga menjadi 200 juta dikalikan 1 dikurang 0,2 yang dipangkatkan 5. Kemudian 1 dikurang 0,2 itu hasilnya 0,8. Kita pangkatkan 5, maka hasilnya ini kita bisa menggunakan bantuan kalkulator. Ya, jadi hasilnya 0,32768. Lalu kita kalikan dengan 200 juta, maka harga mobilnya sekarang yaitu menjadi Rp65.536.000. Nah, jadi ini harga mobil setelah dipakai selama 5 tahun. Nah, makanya kalau kendaraan-kendaraan itu kalau misalnya sudah dipakai, maka nilainya turun ya. Jadi konsep permasalahan itu adalah konsep dari peluruhan. Oke, next lanjut ke soal berikutnya. Contoh 2, suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berapakah jumlah produksi pada tahun 2016? Nah, di sini ada kata kuncinya turun, berarti ini menggunakan konsep peluruhan, di mana dari soal ini kita dapatkan nilai M0 yaitu 20.000, nilai selisih setiap tahunnya itu turun sebanyak 100 unit, maka nilai bedanya adalah 100, kemudian N-nya adalah 6, itu karena jarak antara tahun 2010 ke 2016 itu adalah 6 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah jumlah produksi pada tahun 2016, maka yang ditanya di sini adalah nilai MN atau M6, karena N-nya di sini adalah 6. Jadi M6 sama dengan M0 dikurang B dikali 6. Kemudian M0 kita ganti dengan 20.000 dan B kita ganti dengan 100, N-nya 6. Kemudian 100 kali 6 itu 600, kemudian 20.000 dikurang 600 dapatlah jawabannya 19.400 unit. Jadi jumlah produksi pada tahun 2016 sebanyak 19.400 unit. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Dengan pesatnya pembangunan pemukiman, maka daerah persawahan semakin lama semakin sempit. Menurut data statistik, pada tahun 2003 total areal sawah di daerah itu sekitar 400 hektar dan setiap tahun berkurang 5% dari total areal sawah semula. Berapakah diperkirakan areal sawah pada tahun 2015? Nah, dari soal ini diketahui bahwa nilai M0-nya adalah 400 hektar. Kemudian nilai I atau persentase dari penurunannya atau peluruhannya yaitu 5%. Nah, 5% itu kan sama dengan 5/100, itu nilainya sama dengan 0,05. Kemudian nilai N-nya adalah 12 karena rentang waktu dari tahun 2003 menuju ke tahun 2015. Jadi tahun 2015 dikurangkan dengan 2003 itu selisihnya adalah 12 tahun. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah diperkirakan areal sawah pada tahun 2015? Maka ini sama juga yang ditanyakan adalah MN, di mana N-nya kita ganti dengan 12. Jadi M12 sama dengan M0 dikali 1 dikurang I dikali dengan 12. Lalu kita ganti M0-nya dengan nilai 400, I-nya kita ganti dengan 0,05, kemudian kita kalikan dengan 12. Maka diperolehlah 0,05 ke 12 adalah 0,6. Kemudian 1 dikurang 0,6 diperoleh 0,4. Kemudian 0,4 kita kalikan dengan 400, dapatlah jawabannya adalah 160 hektar. Jadi 160 hektar ini adalah nilai M6. Jadi areal sawah pada tahun 2015 adalah 160 hektar. Nah, lumayan banyak pengurangan dari area sawahnya. Oke, next. Lanjut. Contoh 4. Suatu jenis hewan langka setiap tahun mengalami penurunan jumlah populasi sebanyak 1/3 dari jumlah populasi tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2015 diperkirakan jumlah populasi hewan tersebut di suatu pulau sebanyak 720 ekor, maka berapakah perkiraan jumlah hewan itu pada tahun 2019? Nah, dari informasi soal contoh 4 ini, maka kita peroleh nilai M0-nya adalah 360. Kemudian 1/3 ini sama juga dengan nilai perbandingan atau rasio. Kemudian nilai N-nya adalah 4. Nah, berarti soal ini merupakan soal peluruhan geometri ya, sehingga kita menggunakan rumus ya, rumusnya yang ini karena di sini pertanyaannya berapakah jumlah hewan ya, jumlah hewan pada tahun 2019. Nah, kemudian rumus yang kita gunakan adalah MN sama dengan M0 dikali R pangkat N. Ya, serupa dengan rumus pada contoh soal yang berkaitan dengan perkembangbiakan bakteri ya. Lanjut sekarang kita ganti nilai M0 yaitu dengan 360, kemudian rasionya 1/3 dipangkatkan dengan
4 ya, karena nilai N-nya adalah 4, di mana N ini diperolehkan dari rentang waktu tahun 2015 menuju ke 2019. Jadi 2019 dikurangi 2015 dapatnya nilainya 4 ya. Sehingga 1 pangkat 4 itu nilainya 1, 3 pangkat 4 nilainya 81. Jadi 360 dikalikan dengan 1/81 itu hasilnya 14,44. Maka kita lakukan pembuatan ke bawah sehingga diperolehlah jawabannya adalah 14 ekor. Nah, dari contoh 1 sampai dengan contoh 4 ya, dari contoh-contoh ini kita bisa ambil kesimpulan atau mendefinisikan dari peluruhan ya, di mana peluruhan itu adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya kuantitas objek tersebut menurun. Nah, oke, next sekarang sebagai latihan ya, mari sama-sama kita bahas soal nomor 1 dan 2 ini. Kemudian setelah diperoleh jawabannya, silahkan dituliskan jawabannya di kolom komentar dan oret-oretnya silahkan diserahkan ke guru bidang studi. Nah, jangan lupa seperti biasa untuk memperkaya ilmu kamu, silahkan dicatat hal-hal penting dari penjelasan video ini dan buatkan dalam bentuk rangkuman. Nah, oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.